Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang biaya produksi jangka pendek. Baik, langsung saja. Pengertian dari biaya produksi. Ya, biaya produksi itu adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan ya untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk kegiatan memproduksi sebuah barang ataupun jasa. Kemudian dalam biaya produksi itu sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama adalah biaya eksplisit, yang kedua adalah biaya implisit. Biaya implisit di sini bisa dikatakan sebagai biaya yang tersembunyi. Berarti biaya eksplisit biaya yang terlihat. Apa saja sih biaya yang terlihat dalam kegiatan berproduksi sebuah perusahaan? Saya ambil contoh kegiatan produksi gitu ya, yang biayanya terlihat adalah misalnya biaya untuk listrik, biaya untuk bahan baku, biaya untuk bahan bakar misalnya. Kemudian apa sih yang tersembunyi? Biaya implisit atau biaya yang tersembunyi itu seperti misalnya biaya penyusutan. Taruhlah contoh misalnya sebuah perusahaan dalam proses produksinya ya membutuhkan mesin-mesin, membutuhkan peralatan elektronik yang mereka itu punya yang namanya umur ekonomis. Nah, maka akan ada yang namanya biaya penyusutan ya, termasuk ke dalam biaya yang tersembunyi atau biaya implisit. Kemudian selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan biaya tetap ya? Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang tidak tergantung pada tingkat output perusahaan. Jadi mau berproduksi tidak berproduksi sama sekali sampai berproduksi pada kapasitas yang maksimal. Nah, fixed cost itu akan tetap biayanya. Kemudian ada juga variable cost, yaitu biaya yang tergantung pada tingkat produksi yang dipilih. Jadi kalau fixed cost tidak tergantung pada output perusahaan, kalau biaya variabel itu sangat tergantung dengan output dari perusahaan gitu ya. Contoh biaya variabel. Contoh biaya variabel itu seperti misalnya biaya bahan mentah misalnya, atau biaya listrik, atau biaya misalnya biaya bahan bakar gitu ya. Kemudian ada macam-macam biaya produksi jangka pendek gitu ya. Ada biaya tetap fixed cost tadi yang seberapapun jumlah produksi tidak akan mempengaruhi dari fixed cost. Ada biaya variabel, biaya yang jumlahnya bisa berubah-ubah mengikuti jumlah produksi. Kemudian yang ketiga ada biaya total. Total cost itu rumusnya total cost sama dengan total fixed cost plus total variable cost. Kemudian ada biaya total. Ada biaya total yang tetap, ada biaya total yang variabel. Contoh dari biaya tetap total yaitu adalah biaya mesin dan biaya bangunan gitu ya. Kemudian ada biaya variabel total ya. Jadi seluruh jumlah biaya variabel ya yang dihasilkan untuk memproduksi sebuah barang. Misalnya ada namanya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Kemudian ada di sini total cost. Apa sih itu total cost? Kita mungkin akan lebih mudah ketika melihat ke dalam kurva ya. Jadi ini tadi saya sebutkan fixed cost, total fixed cost. Berapapun jumlah yang diproduksi outputnya, unit of outputnya, maka dia dari 0 misalnya sampai 100, maka dia akan tetap biayanya di angka 1000. Tapi berbeda dengan total variable cost. Semakin besar unit output yang dihasilkan, maka dia akan semakin meningkat. Begitu juga total cost akan mengikuti dari total variable cost. Nah, kemudian ada biaya rata-rata. Nah, ada average fixed cost, ada average variable cost, ada average total cost, dan ada marginal cost ya. Kemudian di sini ada average cost. Kita lihat dulu yang bawah. Yang bawah ini adalah total fixed cost. Jadi ketika di rata-rata ya, ketika tidak berproduksi sama sekali, tentunya fixed cost
dianggap tinggi, tapi ketika berproduksi semakin banyak ya, sampai 400 unit di sini, maka total fixed cost-nya akan semakin menurun karena angka pembaginya semakin besar output yang dihasilkan. Nah, di sini ada ada average variable cost ya, rata-rata biaya variabel ketika dibagi dengan jumlah output ya. Nah, semakin besar jumlah output yang dihasilkan ya, tentunya rata-ratanya akan semakin tinggi. Lalu di sini ada average total cost, juga mengikuti dari average variable cost. Di sini juga ada marginal cost. Nah, bagaimana hubungan antara rata-rata biaya variabel ya dan marginal cost atau biaya marginal? Bila biaya marginal di bawah biaya rata-rata, maka biaya rata-rata akan menurun ya. Kemudian bila biaya marginal di atas biaya rata-rata, maka biaya rata-rata akan meningkat. Nah, akan bertemu pada satu titik ya, pada unit 200 ya, ini unit 200 output, AVC minimum dan MC sama dengan AVC ini yang paling optimal. Nah, di sini ada contoh perhitungan biaya ya, ada Anda harus mencari marginal product, variable cost, total cost, average variable cost, average total cost, marginal cost, dan fixed cost. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa variable cost-nya hanya satu, yaitu adalah tenaga kerja. Tidak punya tenaga kerja sampai punya tenaga kerja 10. Ketika tidak beroperasi sama sekali karena tidak ada tenaga kerjanya, sudah ada total cost sebesar 100. Berarti fixed cost dari perusahaan tersebut adalah 100, berapapun jumlah yang diproduksi. Nah, di sini ada jawabannya, nanti Anda bisa mencari ya menggunakan rumus masing-masing. Kemudian di sini ada pendapatan ya, biaya dan keuntungan yang maksimum. Ya, dalam jangka pendek sebuah perusahaan kompetitif menghadapi kurva permintaan yang hanya berupa garis horizontal pada harga ekuilibrium pasar. Jadi harga ini adalah kesepakatan ya dari supply and demand yang membentuk atau melakukan tarik menarik harga pada harga di sini $2,45 ya per unit. Kemudian ada total revenue dan ada marginal revenue. Total revenue itu sendiri didapat dari P kali Q. Jadi total pendapatan yang diterima itu adalah hasil kali dari harga dan kuantitas. Nah, di sini ada pendapatan marginal, yaitu pendapatan tambahan yang diperoleh perusahaan saat meningkatkan produksinya 1 unit. Nah, di sini MR sama dengan delta TR per delta Q. Nah, ini membandingkan antara biaya pendapatan untuk mendapatkan profit yang maksimum ya, ke profit yang maksimal. Di yang pertama, tingkat output yang memaksimalkan keuntungan untuk semua perusahaan adalah tingkat output di mana MR sama dengan MC. Jadi perusahaan itu akan mengalami keuntungan maksimal apabila MR sama dengan MC. Nah, kemudian dalam persaingan sempurna, MR itu sama dengan harga ya, sama dengan P. Nah, di sini ya, ide utama di sini adalah perusahaan akan berproduksi sepanjang pendapatan marginal melebihi biaya marginal. Jadi perusahaan tetap bisa melanjutkan usahanya ya apabila tadi pendapatan marginalnya itu masih lebih tinggi daripada biaya marginal. Nah, kemudian ini adalah profit analysis ya dari sebuah perusahaan ya. Mungkin bentuk simpelnya seperti ini, nanti akan saya unggah ya di e-learning. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini kita akan melihat total revenue dan total cost. Yang biru ini ya, mungkin bisa terlihat nih yang garis tengah ini diagonal,
Ini adalah total revenue atau total pendapatan. Dan yang ini meliuk ini adalah total cost atau total biaya. Ketika total biayanya di atas total pendapatan, tentunya profitnya akan loss, akan kehilangan keuntungan. Kemudian ketika total cost berpotongan dengan total revenue, yang akan terjadi adalah break even point atau titik impas. Kemudian semakin jauh jarak antara total cost ya, biaya total dengan total pendapatan atau total revenue, disitulah peluang pengusaha gitu ya bisa mendapatkan profit yang maksimum ya. Kemudian ketika total cost mendekati lagi total revenue dan kemudian bertemu lagi, maka mereka akan atau si pengusaha itu akan mengalami yang namanya break even point atau titik impas, nggak untung dan nggak rugi. Baik, terima kasih. Untuk diskusi bisa kita lanjutkan di grup ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.